Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Dr. Regi Tani Namaskara. Di sini gue bareng Fit to Talk akan membahas tentang permasalahan demam dan demam berdarah. Kemarin gue udah berkali-kali udah sempat kuliah WhatsApp ya bareng kita kolaps bareng Pokari Sweat, dan masih ada beberapa pertanyaan yang masih bingung nih dan ditanyakan di Instagram maupun YouTube kita. Nanti buat teman-teman yang masih bingung bisa langsung kalian tanyakan di DM maupun Instagram kita. Kalian bisa langsung follow di Instagram Fit2Talk ya, dan jangan lupa di follow juga. Untuk YouTube kita bisa dicari di Fit Spasi Talk, dan kalian bisa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari video-video kita. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempermasalahkan tentang demam dan demam berdarah. Jadi untuk teman-teman sekalian pasti kalau misalkan ada teman atau kerabat yang demam, pasti langsung kalian fokusnya nih COVID nih, pasti COVID nih. Padahal nggak selalu COVID-19 ya. Padahal penyebab demam itu bisa karena non-infeksi ya. Jadi memang walaupun sekarang kita di era pandemi, walaupun gejala COVID-19 pun juga termasuk salah satunya adalah demam, tapi nggak selalu adalah COVID-19. Nanti kita akan membahas ya. Jadi sebenarnya demam itu adalah proses tubuh kita untuk melawan sesuatu yang tidak normal untuk tubuh ya. Bisa karena sesuatu antigen yang masuk atau zat yang asing, seperti proses infeksi ya, atau proses non-infeksi. Kalau proses infeksi biasanya bisa karena virus, bisa karena bakteri, parasit maupun jamur. Sedangkan kalau non-infeksi itu biasanya disebabkan karena beberapa kasus kayak seperti kehamilan bisa ya, terus autoimun, reaksi alergi yang berlebihan itu bisa juga ya, maupun reaksi vaksinasi. Nanti kita juga akan membahas nih tentang vaksinasi COVID-19. Banyak yang masih pro dan kontranya juga masih banyak banget, tapi nanti kita akan bahas tentang vaksinasi COVID-19 dari sudut pandang gue juga ya. Terus untuk selanjutnya adalah demam dari proses infeksi ya. Proses infeksi ini biasanya adalah si mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya bakteri, virus, parasit maupun jamur. Karena penanganannya akan berbeda. Contohnya dari infeksi bakteri. Walaupun semua demam, itu nggak semua kita harus berikan antibiotik, kita berikan obat demam. Enggak. Pertama adalah awasi tanda-tanda dehidrasi. Karena saat demam, tubuh kita metabolismenya akan meningkat dan membutuhkan cairan yang lebih banyak ya. Jadi pertama adalah awasi dehidrasi, minum air putih yang cukup ya, minimal 2 liter dalam waktu 24 jam. Lalu istirahat, bed rest dulu. Untuk anak bisa skin to skin dan dikompres pada bagian dahi, leher, lipat ketiak maupun lipat paha. Dan kalau misalkan terakhir sudah ditangani tapi tidak masih demam ya, itu kita berikan obat-obatan secara simptomatik ya. Nah, kategori demam itu biasanya kalau 37,5 suhunya sampai 37,9 kita sebut dengan subfebris. Artinya siap-siap demam nih ya. Kalau misalkan di atas 37,9, 38 sudah kita kategorikan sebagai demam. Sedangkan pada anak kalau suhunya di atas 40, itu kita harus warning ya, karena memang kita sebut dengan hiperpireksia, artinya demamnya sudah terlalu tinggi ya. Nah, yang tadi saya jelaskan penanganannya juga berbeda. Infeksi bakteri biasanya penanganannya selain kita berikan obat demam atau obat-obatan simptomatik. Simptomatik itu apa sih? Obat-obatan sesuai gejala. Misalkan ada mual muntah, kita berikan obat-obatan mual muntah yang tadi. Kalau ada demam kita berikan obat demam, kalau ada batuk pilek kita berikan obat batuk pilek. Tapi penanganannya kalau misalkan infeksi bakteri biasanya kita berikan antibiotik ya. Jadi kalau misalkan bakteri itu dibunuh dengan antibiotik. Tapi kalau virus itu biasanya tergantung dari sistem imun, karena virus ini akan mati dengan sistem imun ya, gitu. Karena dia self limiting disease, akan sembuh sendiri tergantung dari sistem imun tubuh kita. Jadi obat-obatan yang digunakan adalah meningkatkan sistem imun. Nah, pertanyaannya banyak banget yang masuk. Dok, kok saya diberikan antivirus, dok? Padahal katanya nggak ada obatnya, padahal kita dikasihnya obat antivirus. Nah, antivirus ini adalah obat yang diberikan untuk menekan replikasi si virus. Ya, artinya bukan membunuh virus secara langsung, tetapi menekan perkembangbiakan virus. Karena virus ini berkembang biak secara cepat ya. Apalagi contohnya virus COVID-19 ini, itu termasuk ke RNA. Nanti akan saya jelaskan permasalahan virus DNA dan RNA ya. Nah, terus yang ketiga, biasanya infeksi parasit maupun jamur, kita berikan obat antiparasit maupun obat jamur. Nah, sedangkan obat proses demam yang non-infeksi, biasanya faktor kehamilan ya, itu harus tetap konsultasi ke bagian dokter. Karena memang kenapa? Karena untuk obat-obatan saat kehamilan itu nggak boleh sembarangan, karena bisa bersifat mengalami kerusakan pada janin ya, jadi nggak bisa sembarangan ya. Lalu kalau misalkan penyebabnya alergi, kita berikan anti alergi. Kalau misalkan autoimun, kita obat-obatnya juga fungsinya adalah untuk menekan si reaksi imun itu sendiri. Tetapi kalau misalkan vaksinasi, nanti kita akan membahas tentang vaksinasi lagi yang kita sebut dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Biasanya disebabkan karena proses pengenalan si vaksin ini terhadap si sistem imun tubuh kita ya. Oke, jadi untuk sementara demam pasti kalian udah pada ngerti ya. Jadi yang tadi saya jelaskan, demam itu adalah proses tubuh kita, bukan suatu penyakit, tapi adalah proses tubuh kita untuk mengenali suatu yang tidak baik untuk tubuh kita ya. Jadi penanganannya itu nggak selalu demam. Jadi harus diikuti step-step sebelumnya, baru kalau misalkan memang
sudah diikutin dan masih demam ya, suhunya masih 38, dikasih, kita udah beli minum cairan yang banyak tapi masih di atas 38, baru diberikan obat-obatan anti demam. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang demam berdarah. Nah, ini demam berdarah ini termasuk infeksi virus, bukan infeksi bakteri, bukan infeksi parasit, bukan infeksi jamur. Jadi berbeda penanganannya. Jadi infeksi virus yang tadi saya bilang adalah self-limiting disease. Self-limiting disease adalah infeksi virus, itu adalah infeksi yang akan sembuh sendiri tergantung dari sistem tubuh kita. Jadi obat-obatan sampai saat ini adalah untuk menunjang, untuk meningkatkan sistem tubuh kita ya. Jadi kalau misalkan memang kalian datang ke UGD tiba-tiba diagnosisnya bahwa demam berdarah tapi nggak diapa-apain, bukan nggak diapa-apain, tetapi memang dokternya hanya memberikan obat-obatan secara suportif. Artinya kalau misalkan memang yang paling bahaya kan kalau misalkan saat demam berdarah itu kan gampang terjadi dehidrasi. Nah biasanya kalau sudah terjadi dehidrasi, ada gangguan low intake atau nafsu makan anak, atau misalkan nafsu makan pasien yang mengalami demam berdarah ini mulai menurun, biasanya kita berikan obat-obatan secara parenteral atau infusan. Oke? Nah jadi penanganan demam berdarah ini juga nggak khusus ya gitu. Jadi karena penyebabnya adalah virus. Nah, demam berdarah ini disebabkan oleh virus dengue. Nah, vektornya adalah nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, si nyamuk ini bisa hidup di tempat yang bersih, ya, gitu. Jadi, ini yang bikin bahaya. Jadi, kalau misalkan kalian berpikir kalau nyamuk ini hanya hidup di tempat-tempat kotor, itu salah. Itu malaria. Tapi kalau misalkan infeksi si virus Aedes aegypti maupun albopictus, itu bisa hidup di tempat yang bersih, ya. Jadi, hati-hati kalau misalkan gantung pakaian. Walaupun nanti airnya sudah bersih, tetap harus nggak boleh langsung dibiarkan menggenang ya. Kalau misalkan ada anggota keluarga atau teman-teman maupun kalian yang terinfeksi demam berdarah, bukan pemberian antibiotik ya, tetapi pemberian suportif. Artinya obat-obatan diberikan untuk meningkatkan sistem imun ya. Kok diinfus sih dok? Ya karena memang kenapa diinfus? Karena memang indikasinya adalah kalau misalkan kita kekurangan cairan ya, seperti itu. Kalau misalkan memang gangguan low intake, mual muntahnya hebat, terus ada BAB mencret dan nafsu makannya udah turun, ya sebaiknya kita berikan obat-obatan secara parenteral atau lewat pembuluh darah ya, yang kita sebut dengan infusan. Oke? Nah, jadi untuk virus demam berdarah ini berbahaya nggak sih dok? Berbahaya ya. Jadi pada kriteria demam berdarah itu bisa kita kategorikan sebagai 4 derajat ya, yang derajat 3, derajat 4 itu udah terjadi dehidrasi berat. Nah, demam berdarah ini dia akan menyerang trombosit ya, trombositnya gampang lisis dan menyebabkan pendarahan. Trombosit itu fungsinya untuk pembekuan darah. Jadi kalau misalkan trombositnya sudah mulai turun, itu hati-hati ya. Jadi trombosit normalnya itu 250.000 sampai 400.000. Tetapi kalau trombositnya sudah menyentuh angka 100 atau 150.000 harus warning disertai dengan demam. Nah, gejala khasnya ini tiap virus itu berbeda karena virus ini bisa menyerupai apapun ya. Jadi kayak misalkan nanti kita akan membahas tentang bedanya virus COVID-19 sama virus demam berdarah. Banyak banget yang nanya perbedaannya apa. Nah, kalau virus demam berdarah ini biasanya pada beberapa kasus ya, pada kebanyakan kasus ya, dia biasanya gejalanya khas kayak dia pada saat hari 1, hari kedua, hari ketiga demamnya tinggi-tinggi ya. Jadi pas itu bisa sepanjang hari, bisa sore 1 malam hari, biasanya demamnya tinggi. Nah, pada saat hari ke-4, 5, 6 atau hari ke-5, 6, 7 biasanya demamnya hilang. Tapi keluhan kita malah mual muntah, lemes, nafsu makannya turun, klinisnya memburuk. Ya, jadi demam itu sebenarnya bukan menjadi indikator untuk sembuh. Dan banyak banget orang tua yang kecolongan ya, intinya anaknya dikira sembuh, demamnya udah hilang. Padahal nggak mau makan, anaknya tambah lemes, tambah mual muntah, dan tambah BAB mencret. Nah, itu harus lebih warning karena masa kritis demam berdarah adalah fase-fase di mana si demamnya hilang pas hari 4, 5, 6 yang tadi saya jelaskan, tapi trombositnya juga terjun, kita sebutnya bilang terjun ya. Jadi trombositnya itu drastis turun. Nah, yang bahaya apa? Kalau trombositnya nanti di bawah 20.000, itu gampang terjadi pendarahan ya, pendarahannya di beberapa organ. Yang paling mudah pendarahan yang ringan contohnya mimisan ya, peteki atau pendarahan si pembuluh darah kecil ya, biasanya di fossa cubiti ya, di bagian lengan, bagian kaki, ruang kemerahan di bagian wajah ya. Tapi kalau misalkan yang mendarat sampai pendarahan saluran cerna ya, terus kayak muntah darah, BAB darah, itu harus lebih warning sign-nya untuk demam berdarah ya. Kalau misalkan yang paling berat adalah pada anak yang kita sebut dengan DSS, Dengue Shock Syndrome ya. Dengue Shock Syndrome ini berbahaya banget untuk anak. Karena kenapa? Karena dapat menyebabkan resiko yang tertinggi adalah resiko kematian. Karena demam berdarah ini sudah menyebabkan shock pada anak ya. Jadi trombositnya turun, anaknya nggak mau makan sama sekali dan terjadi dehidrasi berat. Ini yang paling berbahaya untuk anak. Angka kematian anak masih tinggi ya pada DSS. Jadi harus lebih warning yang tadi saya jelaskan. Kalau demam hari ke-3, 4, 5, hari 4 ke 5, 6 dia turun, tapi anaknya nggak mau makan, tetap harus diperiksakan ke dokter dan periksakan pemeriksaan penunjang lebih lanjut. Oke? Selanjutnya banyak pertanyaan juga yang tadi saya jelaskan. Perbedaan demam berdarah sama COVID-19 apa? Nah,
sebagai virus, bagian virus, apalagi COVID-19, kita sebutnya dengan the great imitator. Dia bisa menyerupai apapun ya. Dia bisa menyerupai dengan virus demam berdarah, ruam-ruam tadi ya, ruam-ruam, bilik-bilik kecil. Virus COVID ini bisa menyerupai demam berdarah atau kok infeksinya berbarengan. Nah, dia bisa menyerupai tipes ya. Kalau misalkan tipes kan biasanya penyebabnya bakteri ya, Salmonella typhi. Itu bisa demam lebih dari 5 hari disertai dengan gangguan saluran cerna, maupun beberapa kasus kayak seperti artis ya, si virus sedang terinfeksi COVID-19 tetapi gejalanya seperti cacar ya atau chickenpox ya. Jadi ruam-ruam kemerahan di seluruh tubuh, terus menyerupai ya beberapa kasus bisa menyerupai apapun ya. Jadi kita sebutnya dengan great imitator. Nah, tetapi yang tidak ditemukan pada gejala virus yang lain adalah anosmia atau penurunan penciuman. Nah, pada kebanyakan kasus juga biasanya orang-orang yang tiba-tiba mengalami penurunan penciuman pada kondisi-kondisi seperti ini, kita lakukan PCR dan hasilnya kebanyakan positif. Tidak 100%, tetapi kebanyakan kasus adalah positif. Kenapa? Karena infeksi COVID-19 ini menyerang utama di sistem saluran pernafasan, dan paling sering adalah yang terkena adalah sel olfaktorius, sel hidung. Nah, sel olfaktorius ini fungsinya untuk penciuman. Jadi kalau misalkan sistem penciuman kita terserang, biasanya kita terjadi penurunan penciuman secara drastis ya, gitu, seperti itu. Jadi harus lebih warning, nggak selalu 100%, tapi kalau misalkan memang terjadi anosmia atau penurunan penciuman, lebih baik kalian periksakan ke dokter terkait. Oke? Semoga informasi yang saya berikan membantu untuk kalian. Nanti untuk apapun yang bisa kalian tanyakan, nanti bisa langsung kalian tanyakan di kolom komentar, maupun bisa langsung kalian direct message. Dan tunggu ya, oke? Untuk jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih semuanya.